Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Drasa yang sedang berada di dalam suatu tempat tersembunyi. Drasa adalah seorang penembak jitu asal Lituania yang sedang ditugaskan untuk menghabisi seorang pria pembuat bom dari jarak yang cukup jauh. Selesai menjalankan tugasnya, Drasa pergi mengunjungi sang ayah yang berada di Lituania dan sedang terduduk di makam istrinya. Di sana Drasa memberikan selongsong peluru kepada sang ayah, di mana Erik ternyata sudah mengumpulkan banyak selongsong pemberian Drasa yang membuktikan jika sang anak bukanlah penembak jitu biasa. Tapi akhir-akhir ini Drasa kesulitan untuk tidur akibat terlalu banyak menjalankan misi. Kemudian Erik meminta Drasa untuk tinggal bersama dalam beberapa minggu ke depan. Tapi Drasa menolak karena rupanya masih ada kontrak satu misi lagi. Sementara itu Erik ternyata menderita penyakit kanker yang membuatnya putus asa untuk menjalani pengobatan ataupun hidup. Drasa berusaha meminta sang ayah untuk pergi ke dokter ahli, tapi rupanya Erik memilih untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan cara melakukan bundir. Dia ingin dimakamkan tepat di samping makam istrinya dan berpesan kepada Drasa agar selalu menyalakan lilin untuknya dimanapun Drasa berada. I'm going to do it myself. February 14th, Valentine's Day. Assuming I'm not already dead, of course. I will be ready to finally rest here next to your mother. Wherever you are, you light a candle for me, you say a proper goodbye. Sementara itu Sin berpindah kepada seorang pria bernama Levi yang terbangun di tengah malam dalam kamarnya. Levi yang merupakan pensiunan militer sering mengalami kesulitan tidur akibat tugas yang ia jalani. Dan untuk mengatasinya, Levi memilih pergi ke tepi pantai. Dan di sana Levi seringkali membuat puisi sampai matahari terbit. Tapi tiba-tiba Levi mendapat pesan dari seseorang dan dia langsung dibawa ke dalam markas militer. Di sana Levi bertemu dengan seorang wanita bernama Barto yang merupakan seorang petinggi mata-mata dan akan memberikan pekerjaan kepada dirinya. Menurut informasi yang didapat, Levi ternyata adalah seorang penembak jitu handal dan sudah menjalani ratusan misi. Setelah pensiun dari militer, Levi sering menjadi penembak jitu bayaran di beberapa kontraktor swasta yang menyewa dirinya. Dan saat ini, Levi tidak terikat kontrak dengan siapapun. Barto menawari Levi untuk bekerja dengannya karena membutuhkan keahlian Levi. Setelah memastikan Levi tidak memiliki keluarga ataupun orang yang mencarinya, Barto akan menyiapkan Levi untuk pergi ke suatu tempat. Beberapa bulan kemudian Levi terbangun di dalam pesawat militer dan di sana seorang wanita menghampiri Levi guna memastikan identitasnya. Wanita itu memberitahu Levi jika dia hanya ditugaskan untuk mengantar Levi sampai lokasi tertentu dan tidak diizinkan untuk menjawab keberadaan Levi saat ini. Kemudian Levi diminta untuk bersiap terjun dari pesawat ini. Dan untuk mencapai lokasi tugas, Levi diharuskan berjalan kaki sejauh 38 km menuju arah utara, mengikuti peta yang diberikan kepadanya. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari, Levi akhirnya tiba di suatu tempat. Dan di sana sudah ada seorang pria yang sedang menunggu kedatangan dirinya. At long last, my sweet prince has come.
Levi ternyata ditugaskan untuk menggantikan Jasper yang sudah bertugas selama 1 tahun di tempat ini. Jadi Levi akan bertugas untuk mengawasi jurang melalui pos pengamatan yang berada di sisi barat. Dan ia dilarang untuk melakukan kontak dengan orang yang berada di menara sisi timur jurang ini. Jasper memberitahu Levi tentang tugas yang harus ia jalani, di mana Levi harus mengisi amunisi senjata otomatis dan jika ada ranjau yang meledak, maka Levi harus segera menggantinya. Sementara kebutuhan Levi selama 1 tahun sudah disediakan di tempat ini, terutama senjata dan amunisi serta peralatan lainnya yang akan digunakan untuk melindungi jurang ini. Setiap 30 hari sekali, Levi diharuskan untuk memberi laporan melalui radio. Tapi di sini ternyata tidak bisa melakukan komunikasi keluar, karena adanya alat bernama selubung yang dapat memancarkan sinyal perusak. Dan hal itulah yang membuat tempat ini tak bisa diketahui oleh siapapun. Jika terjadi hal darurat, Levi bisa menggunakan tombol panik yang ada di radio tersebut. Jasper memberitahu Levi jika seandainya terjadi serangan udara ke jurang ini, terutama apapun yang merusak semua selubung di sini, maka secara otomatis sistem akan melakukan sebuah protokol yang dinamai anjing liar. Jasper menceritakan tempat ini sudah berdiri sejak akhir Perang Dunia Kedua dan dibentuk oleh negara barat dan timur. Terdapat puluhan kepala negara yang membentuk koalisi tersebut, tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu tentang jurang ini. Dan setiap setahun sekali, perwakilan negara barat dan timur dikirim untuk mengawasi jurang ini. Tapi bukan sekedar mengawasi saja, mereka diharuskan untuk mencegah keluar penghuni yang ada di dalam jurang ini. Dan mereka disebut sebagai orang hampa yang selalu berusaha untuk keluar dari dasar jurang tersebut. Jasper mengatakan di akhir tahun 1940-an, mereka pernah mengirim 3 batalion yang berisi 2.400 orang berkuda untuk menghabisi makhluk tersebut. Tapi tak ada satupun orang yang kembali, sehingga akhirnya koalisi memutuskan untuk melindungi jurang ini. How do you know all this? Same way you do. We're all briefed by our predecessor. Okay. The theory I think summarizes the situation most succinctly is the gorge is the door to hell, and we're standing guard at the gate. Di keesokan paginya, Jasper berpamitan dengan Levi dan dia berjalan selama 1 hari menuju lokasi titik penjemputan. Dan tak lama, sebuah helikopter datang menjemput Jasper, kemudian menariknya menggunakan tali. Tapi setelah mereka memastikan identitas Jasper, inilah yang terjadi. Jasper D. Drake, countersign Blue Arrow. Thank you for your service. Entah apa yang terjadi setelah mereka menghabisi Jasper. Mereka lantas mengabari Barto yang berada di markas. Di saat yang sama, Levi mulai membiasakan diri untuk tinggal di dalam menara ini. Dia melakukan pemeriksaan selubung dan memeriksa pagar serta ranjau sesuai apa yang dikatakan oleh Jasper. Setelah 1 bulan bertugas, Levi memberikan laporan sekaligus memeriksa radio. Dia sebenarnya ingin bertanya, tapi mereka menghiraukannya. 30 days until next radio check. Wait, I have a question. Procedure's complete. Kemudian tak disengaja, Levi menemukan tulisan di dinding yang berada di balik rak buku. Sementara tulisan itu dibuat oleh orang-orang yang sudah bertugas menjaga jurang ini. Salah satunya ditulis oleh orang pertama yang ditugaskan untuk menjaga jurang ini. T.S. Eliot. Di keesokan harinya, Levi yang sedang memetik buah tiba-tiba mendengar suara dari seberang jurang. Levi yang penasaran lantas mencari tahu asal suara tersebut, di mana rupanya suara itu berasal dari seorang wanita yang sedang memotong kayu.
dan dia ternyata adalah Drasa. Di malam harinya, Levi yang sedang tidur pulas tiba-tiba dikagetkan oleh suara petir yang membuat dirinya terbangun. Dan tanpa disengaja, Levi menjatuhkan gelas yang membuat kakinya terluka. Di saat Levi mengobati lukanya, dia mengambil teropongnya dan melihat Drasa yang sedang duduk menyalakan lilin hingga sampai akhirnya wanita itu kembali masuk ke dalam. Satu bulan berlalu, Drasa yang sedang merayakan ulang tahunnya sendirian terlihat mulai memperhatikan Levi yang sedang menulis puisi. Kemudian Drasa melepaskan tembakan sebagai cara untuk memanggil Levi. Drasa mengajak komunikasi Levi menggunakan media tulis. Levi yang awalnya ragu untuk melakukan kontak karena peraturan. Tapi setelah Drasa memperkenalkan diri dan memberitahu hari ini adalah ulang tahunnya, Levi pun akhirnya mau memberitahu namanya, bahkan bersedia untuk merayakan ulang tahun Drasa. Drasa yang senang kemudian memutar musik dan sempat meminta Levi untuk menari. Tapi Levi menolak karena bukan penari handal. Drasa lalu bertanya apa keahlian Levi, dan Levi menjawab dia adalah penembak handal, tapi tiba-tiba tembakan itu membuat Levi pun melakukan hal yang sama. Tapi ketika akan menguji kemampuan Levi, tiba-tiba Drasa mendengar suara dari dalam jurang. Dan di saat itu juga, mereka berdua langsung memeriksa jurang tersebut. Dan akhirnya Levi pun melihat langsung sosok orang hampa yang sedang memanjat keluar dari jurang ini. Dirasa sudah tak ada lagi yang memanjat, mereka berdua pun berhenti menembak. Tapi ternyata ada satu orang hampa yang sudah sampai di menara timur tanpa menyentuh bom. Levi yang melihat hal itu pun langsung membantu Drasa menjatuhkan makhluk tersebut dan mulai mendekati menara timur tanpa menyentuh bom. Setelah berhasil menjatuhkan semua makhluk tersebut dengan bantuan senjata otomatis, Drasa kemudian memberitahu Levi bahwa hari ini adalah ulang tahun terbaiknya. Di keesokan harinya, mereka berdua mulai mengganti ranjau darat yang sudah meledak. Tapi tiba-tiba muncul sebuah drone dari dasar jurang. Namun senjata otomatis mendeteksi jika itu bukanlah ancaman, membuat Levi sedikit curiga, dan akhirnya drone itu pun pergi entah kemana. Memasuki bulan Desember, Drasa yang sedang bermain piano mendapati pohon Natal di menara barat. Dan ternyata itu dibuat oleh Levi untuk merayakan Natal bersama-sama. Mereka berdua pun membuat boneka salju dan hal ini membuat Levi terlihat mulai memperhatikan Drasa.
Hingga di suatu hari di bulan Februari, Levi tidak melihat Drasa melakukan patroli. Setelah bertanya di malam harinya, Drasa memberitahu Levi bahwa hari ini merupakan hari terberat baginya dan berharap Levi bisa berada di samping dirinya. Di keesokan harinya, Levi yang terus memikirkan perkataan Drasa memutuskan untuk menyeberang menggunakan tali yang akan ia tembakan melalui roket yang telah dimodifikasi. Sadar Levi akan menyeberang menggunakan tali, Drasa langsung pergi menuju arah tembakan tersebut setelah Levi melepaskan tembakan. Setelah memadamkan api, Drasa mengikat tali tersebut ke pohon agar kuat, dan kemudian Drasa dibuat tersenyum karena Levi mengajak untuk makan malam bersama. Setelah berhasil menyeberang, Levi akhirnya bertemu dengan Drasa secara langsung, karena sudah tak peduli lagi dengan aturan. Levi kemudian mendekati Drasa memberikan bunga untuknya, tapi kedekatan ini membuat Levi menatap Drasa cukup lama, seolah-olah ia sedang jatuh cinta. You're staring. Sorry. Why don't you go wash up quick at the bathhouse? Wash clothes for my predecessors outside the door. Selama makan malam tersebut, mereka berdua membicarakan banyak hal, terutama tentang keberadaan mereka saat ini. Levi pun penasaran tentang kebenaran orang-orang hampa penghuni jurang ini. Tapi di dalam pembicaraan ini, Drasa sangat penasaran dengan kemampuan Levi, karena mengaku sudah menembak target sejauh 3.200 km dalam sebuah misi, dan membuat Levi menduduki peringkat 3 besar penembak jitu di dunia. We're in the far northern hemisphere, though. I know that much. Remote Scandinavia, maybe? How can you be so sure about that? The seasons. Did you make that impossible shot in Yemen May of last year? 40. That would have been a very, very good shot. Did not participate in, nor do I have any knowledge of any operation in Yemen and May. What? Dan setelah mereka selesai makan malam, Drasa mengajak Levi untuk berdansa bersama. Sampai akhirnya mereka berdua pun terlarut dalam kegiatan cocok tanam. Di keesokan harinya, Levi kembali untuk melakukan pemeriksaan rutin, tapi tanpa diduga suatu hal buruk terjadi. Mengetahui hal itu, Drasa langsung berlari mengambil peralatan karena dia berniat untuk menolong Levi. Sementara itu, Levi selamat dan tersangkut di dahan pohon. Tapi ada seekor makhluk yang mulai mendekatinya, dan untungnya dia sadar tepat waktu. Meski berhasil selamat, sialnya Levi tak bisa kemana-mana karena ia terjatuh tepat di atas makhluk yang sudah siap untuk melahap dirinya. Beruntung Drasa datang tepat waktu dan langsung menolong Levi lepas dari makhluk tersebut. Drasa mengaku nekat terjun ke jurang karena dia tak mau kehilangan Levi. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara pasukan kuda datang, dan karena adanya kabut mereka berdua cukup kesulitan melawan pasukan tersebut yang datang untuk menghabisi mereka berdua.
Setelah berhasil menghabisi pasukan tersebut, Drasa baru menyadari pengerek otomatisnya tak ada dan dirasa jatuh ke dalam sungai. Tak ingin terjebak di tempat ini, Drasa mengajak Levi kembali ke sungai mencari pengerek tersebut. Tapi Levi menemukan fakta tentang pasukan berkuda ini karena melihat dari seragam yang digunakan oleh mereka. Dipastikan orang-orang hampa ini adalah batalion pasukan berkuda yang dikirim pada tahun 1940-an. Kemudian mereka berjalan menelusuri tempat yang dipenuhi oleh pohon yang sudah bermutasi menjadi sangat mengerikan. Karena ada banyak tulang manusia yang menempel di pohon tersebut. Mereka berdua akhirnya menemukan sebuah pemukiman penduduk berbendera 3 negara. This damage looks seismic. Earthquake, maybe. Mendengar suara teriakan, mereka langsung masuk ke dalam gereja dan mendapati banyak mayat dalam keadaan terduduk. Tapi kematian mereka sepertinya bukan tanpa alasan, karena didapati sianida di tangan mereka. Tanpa diduga, di dalam gereja itu dipenuhi oleh laba-laba berkepala tengkorak dan membuat Levi dan Drasa memutuskan untuk keluar dari gereja ini. Tapi tiba-tiba beberapa orang hampa masuk dan membuat mereka harus mencari cara lain agar bisa segera keluar dari dalam gereja ini. Setelah membuat lubang, Levi bersama Drasa lantas berlari mencari tempat persembunyian, dan sampai akhirnya mereka menemukan pintu tembok jurang. Kemudian mereka masuk ke dalam untuk memeriksa tempat ini. Levi dan Drasa melewati tempat yang dipenuhi oleh akar-akar aneh. Dan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi peralatan laboratorium penelitian. Levi? It's a backup generator. Propane remains stable indefinitely, so... Setelah lampu menyala, Levi lantas memutar kaset rekaman yang ia temukan. Dan pada intinya, pasca Perang Dunia Kedua, koalisi Barat dan Timur dibentuk untuk bekerja sama dalam pengembangan rudal biokimia serupa bom atom. Tapi proyek itu gagal karena adanya gempa bumi yang merusak tempat penelitian ini. Penelitian yang mereka ciptakan akhirnya berubah menjadi racun yang dapat berbaur dengan DNA manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Orang-orang hampa di tempat ini adalah manusia yang telah terpapar oleh racun tersebut. Dan hanya orang-orang yang memiliki fisik kuat saja yang tidak akan terpapar oleh racun tersebut. Levi kemudian menemukan ruangan yang berisi komputer modern dan membuktikan bahwa ada orang yang kembali untuk mempelajari penelitian ini. Ternyata drone yang sempat mereka lihat adalah drone yang dibuat untuk mengumpulkan sampel DNA di tempat ini dan nantinya akan dikembangkan untuk membuat prajurit super Amerika. Melalui hal ini, Levi akhirnya menemukan jawaban bahwa ia dan Drasa ditugaskan untuk melindungi proyek rahasia ini. Di dalam komputer itu juga berisi sebuah file bernama protokol anjing liar, di mana protokol itu ternyata adalah sebuah sistem penghancur jurang ini. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan tempat ini.
Tapi tanpa diduga, orang hampa mengambil tas peralatan yang ditinggalkan oleh Drasa di depan pintu masuk. Dan dengan hati-hati, mereka berjalan keluar mendekati tas yang ditaruh tak jauh dari pintu masuk. Tapi ketika Drasa mengambilnya, tiba-tiba ternyata itu adalah jebakan dan membuat Drasa ditarik oleh manusia hampa penunggang kuda hingga dia dibawa ke dalam suatu tempat. Sementara itu, Levi yang mengejar Drasa menemukan sebuah bangunan berasap di pinggir sungai. Dan di saat yang sama, Drasa ditawan oleh manusia hampa. Drasa yang tak ingin mati oleh makhluk tersebut lantas berusaha melawan dengan menggunakan kemampuan dirinya. Meski sempat kesulitan karena makhluk itu menggunakan pedang, tapi akhirnya Drasa berhasil menghabisinya dengan bantuan Levi yang datang tepat waktu. You okay? Levi mendapati seragam yang digunakan oleh orang hampa ini ternyata adalah seragam milik seorang prajurit pertama yang bertugas menjaga menara barat. Kemudian Levi memberitahu Drasa bahwa tempat ini adalah gedung rudal kimia dan hanya ada satu jalan keluar. Damaged the missiles and they started leaking. The contaminant is in the fog. Mereka harus melewati area yang dipenuhi oleh makhluk yang sudah saling menempel satu sama lain. Tapi tanpa disengaja, Drasa menginjak sesuatu yang membuat dirinya diserang oleh makhluk tersebut. Levi berusaha menolong Drasa dan sampai akhirnya mereka berdua berhasil keluar setelah Drasa membakar makhluk ini. Mereka berdua kemudian menemukan sebuah gudang penyimpanan kendaraan dan beruntung ada satu mobil jeep yang masih berfungsi dan bisa dijadikan untuk mengeluarkan mereka dari tempat ini. Mereka berdua lantas pergi menuju tembok menara timur agar bisa segera keluar dari tempat ini. Head to the eastern wall. Zip line should be close. Tapi ternyata orang-orang hampa mengetahui keberadaan mereka. Dan tak hanya di dalam jurang saja, mereka berdua harus menghadapi kembali orang-orang hampa yang terus memanjat tebing dan tali hingga membuat mobil melambat. Ledakan itu membuat kendaraan rusak dan memaksa mereka berdua untuk memanjat sampai ke menara timur. Setelah sampai di menara tersebut dan mengetahui rahasia di dalam jurang ini, Levi berpikir alasan ia dipilih untuk menjaga menara barat karena bisa disingkirkan dengan mudah. Tak ada orang yang akan mencari ataupun merindukannya karena ia tak punya siapa-siapa bahkan tujuan hidup. Tapi setelah berada di sini, semua itu berubah. Kini Levi memiliki tujuan hidup, yaitu hidup bersama dengan Drasa. Maka dari itu, Levi memutuskan untuk menghancurkan jurang ini agar tujuan hidup tersebut tercapai.
Di keesokan harinya, Levi menyeberang menggunakan peralatan Drasa karena dia harus melakukan pemeriksaan juga laporan melalui radio. Tapi tiba-tiba Barto bertanya apakah Levi turun ke jurang karena ada yang mengaktifkan komputer di sana. Negative. But I did see one of your drones fly out of here. Mendengar itu Barto berpikir jika itu bukan Levi, penjaga di timurlah yang turun ke jurang karena di sana hanya ada mereka berdua saja. Barto meminta Levi untuk menghabisi penjaga tersebut dan Levi mengiyakannya. Commander, Levi Kane is compromised. Gather your team, we'll leave in the morning. Kill him myself if I have to. Di keesokan harinya, Levi dan Drasa memasang bom di semua selubung yang ada di tempat ini. Tapi tak lama terdengar suara helikopter, dan setelah tahu itu adalah heli perusahaan Draklek, Levi meminta Drasa untuk segera berlari menuju tempat aman yang telah ditentukan, dengan jarak sejauh 4,2 km. Sementara itu Barto yang tidak menemukan keberadaan Levi ataupun penjaga menara timur memberikan perintah untuk menggunakan drone agar bisa mencari mereka berdua. Meski menggunakan drone canggih bersenjata mesin, tapi itu tak cukup untuk menghentikan mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua mengambil posisi menembak dengan jarak 3 km untuk menembak selubung yang telah dipasangi oleh bom. What the hell was that? Ledakan itu membuat Barto sadar bahwa Levi berencana menghancurkan tempat ini dengan menggunakan protokol anjing liar. Barto bersama anak buahnya lantas bergegas pergi dari tempat ini. Sementara di saat yang sama, Levi dan Drasa berusaha berlari menuju jarak aman dari ledakan protokol tersebut. Drasa berhasil mencapai jarak tersebut, sementara Levi terlempar ke dalam air terjun karena tak berhasil mencapai jarak aman akibat luka di kakinya. Drasa hanya bisa berharap Levi selamat agar bisa menepati janjinya untuk hidup bersama. Drasa kemudian pergi ke dalam gua dan di sana dia melakukan karantina selama 5 hari. Dan tanpa disengaja, ia menemukan surat pemberian Levi di dalam sakunya. Beberapa waktu kemudian, Drasa terlihat sudah berada di sebuah tempat untuk menunggu Levi. Tapi sampai matahari terbenam, Levi tak kunjung datang, membuat Drasa akhirnya membuka surat sesuai permintaan Levi. Dan ternyata berisi sebuah puisi yang dibuat untuk Drasa. Dan isi puisi itu membuat Drasa menangis karena Levi benar-benar ingin hidup bersama dengan dirinya. Tapi sayang, Levi tidak bisa menepati janjinya karena ia tak selamat dalam ledakan saat itu. Beberapa waktu kemudian, Drasa terlihat bekerja di sebuah restoran tepi laut. Tapi tanpa diduga, dia akhirnya bertemu kembali dengan Levi yang ternyata selamat dan datang untuk menepati janjinya. Dan film pun berakhir sampai di sini. Jadi itulah alur cerita film berjudul The George tahun 2025 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.